Bang, mungkin terkait dengan yang masih ramai saat ini tentang abolisi dan amnesti yang diterima oleh Tom Lembong sama Hasto. Dari Abang sendiri melihat pakar dari sisi hukum. Dari sisi hukum, memang abolisi dan amnesti memang hak prerogatif presiden. Hanya saja seorang presiden ini dalam jabatannya dia harus berhati-hati dalam memberikan abolisi dan amnesti. Pada umumnya abolisi dan amnesti zaman dulu, kemarin-kemarin juga itu diberikan kepada orang-orang yang makar, orang-orang yang kemudian melawan pemerintahan, tapi bukan koruptor. Nah, dalam konteks yang kemarin tadi, baik Tom Lembong maupun Hasto, mereka kan diproses dengan proses hukum sebagai tersangka korupsi. Sehingga ini yang kemudian menjadi beban kita, kita sebagai yang mengerti hukum sangat disayangkan. Kenapa kok koruptor diberikan abolisi dan amnesti? Itu untuk 2 orang ya, yang patut diduga disangka juga sudah putus bersalah kan di tingkat pertama. Tapi kemudian kenapa diberikan abolisi terhadap koruptor, diberikan amnesti terhadap koruptor? Ini yang kita sayangkan. Jadi kita tidak sepaham dengan kebijakan dari presiden, karena ini sangat melukai kami, melukai masyarakat, melukai orang-orang yang berjuang untuk supaya negara ini bersih. Tapi kan koruptor kan harusnya hukum mati sebenarnya kan, atau dihukum selama-lamanya supaya kapok. Tapi ini malah diampuni, malah dihapuskan. Saya disayangkan. Begitu, jadi kita tidak sepaham dengan presiden dalam konteks ini, karena presiden sebenarnya harus berhati-hati, dan ini kritik tajam buat presiden supaya jangan koruptor itu diberikan abolisi atau amnesti, karena mereka memang sudah berbuat jahat terhadap masyarakat. Mungkin bagi mereka mendapatkan keadilan karena mereka dilepaskan tapi bagi masyarakat secara luas ini kemudian berdampak pada rasa ketidakadilan. Masyarakat kemudian bisa juga berubah menjadi koruptor baru kan, karena mungkin ada potensi diabolisi atau diamnesti. Ini yang kita sayangkan. Jadi ini adalah satu langkah yang menurut kami adalah salah. Artinya walaupun ini kebijakan presiden, tapi ini melukai hati masyarakat secara luas. Artinya Abang setuju nih dengan banyaknya juga masyarakat yang mengkritik dengan putusan Bapak Prabowo? Kami memang harus mengkritisi ini karena ini langkah-langkah yang keteledoran. Begitu, walaupun ini prerogatif ya, tapi melukai rasa keadilan masyarakat. Rasa keadilan saya pun terluka mendengar ada seorang koruptor kemudian dilepaskan, diampuni hanya karena alasan politik. Begitu. Nah, ini juga kemarin juga sempat menarik Bang, ada guru besar dari Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho juga menilai bahwa kasus korupsi yang menjerat sekjen PDIP Hasto di sini dan Tom Lembong adalah murni perkara hukum, bukan kasus politik. Jadi sehingga tidak semestinya diselesaikan melalui mekanisme abolisi dan amnesti. Ya memang, makanya kita bilang di awal bahwasanya memang hanya perkara-perkara tertentu yang bisa mendapatkan abolisi atau amnesti, terutama perkara terhadap peperangan, pemberontakan, perkara terhadap makar, itu masih bisa diampuni atau diabolisi karena itu sifatnya kan perjuangan. Tapi kalau koruptor diampuni, dihapuskan hukumannya, dan ini terjadi. Dan ini bagaimana dampaknya terhadap koruptor-koruptor yang lain, terhadap siapa yang belum melakukan korupsi kan? Mereka juga potensi minta diampuni kalau mereka dekat dengan penguasa atau mereka dekat dengan partai politik. Ini yang kita sesalkan. Jadi ini bagi kami adalah satu keteledoran dan jangan diulangi lagi. Begitu. Dan ini harusnya dikoreksi ini oleh presiden ini. Bahwasanya ini adalah kritik kencang dari kami. Bang, bagaimana menurut Abang sendiri dari ahli pidana dari Universitas Indonesia menyebutkan bahwasannya Presiden Prabowo sebagai langkah politik untuk meredam ketegangan pasca pemilu 2024? Ya nggak begitu. Politik ya tetap politik. Politik itu selalu bersih tegang, bersinergi, kadang-kadang kompromi. Itu aja. Politik kan kadang bersinergi, kadang bersih tegang, kadang berlawanan kan. Itulah politik. Makanya politik kan tidak ada kawan yang sejati, tidak ada juga lawan yang sejati, tapi tidak dengan cara begini. Jadi biarkan ini mengalir. Kalau memang ada perseberangan, nggak ada persoalan. Kalau alasan demi persatuan Indonesia, harusnya yang dipersatukan itu orang Indonesia keseluruhan yang lagi pada nganggur, diselamatkan mereka dari kesusahan hidup, dari pekerjaan yang tidak ada. Mereka yang diberikan supaya ada persatuan Indonesia. Kalau tidak kan makin timbul kesenjangan ketidakadilan yang besar antara orang yang bersusah. Sementara mereka melihat orang koruptor kok malah diampuni, mereka udah susah, yang jujur-jujur tetap langsang, tetap susah. Nah itu yang kemudian menjadi timbulnya rasa ketidakadilan. Dan sekarang terjadi, masyarakat merasa nggak adil ini, gitu. Yang kerja jujur, udah nganggur segala macam tidak diselamatkan, sementara yang koruptor diselamatkan. Padahal mereka lah yang harus diselamatkan ini, para yang nganggur, para masyarakat biasa yang rakyat jelata. Tujuannya apa? Supaya terjadi persatuan Indonesia. Ini yang mempersatukan Indonesia ini penyelamatan terhadap masyarakat yang susah. Ini baru mempersatukan Indonesia, bukan orang-orang politik yang seperti ini. Gitu. Biarkan sebenarnya hukum berjalan sesuai koridor hukum.
dan jangan diintervensi dengan abolisi khususnya terhadap koruptor. Itu aja. Bang, ini kan melihat adanya amnesti yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Apakah dia akan menjadi skema atau drama untuk politik ke depannya? Ini jangka panjang akan menjadi jeritan bukan orang partai, karena orang partai merasa bahagia kan. Tapi masyarakat luas yang bukan ikut partai, yang independen, yang kemudian melihat ini secara kritis, ini akan menjadi persoalan. Rasa ketidakadilan ini muncul, benih-benihnya sudah ada.